Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Senin 13 Maret 2023, hari biasa pekan ketika Prapaskah, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas, bab 4 ayat 24 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, sabda Tuhan yang kita dengar hari ini amat terkait dengan ayat sebelumnya. Ketika membaca ayat sebelumnya, maka kita bisa menemukan alasan Tuhan Yesus tadi menyatakan, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Orang-orang sekampung Tuhan Yesus mendengar tentang semua keajaiban dan mukjizat yang telah dilakukannya. Dalam ayat 23 bab 4 dikatakan, "Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepada aku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.'" Maka orang-orang sekampung Nazaret ingin supaya Yesus tidak perlu pergi jauh-jauh meninggalkan Nazaret. Tetap saja tinggal di Nazaret, membuka semacam praktik penyembuhan. Ia membuat banyak orang datang mengunjungi Nazaret dan membuat Nazaret menjadi terkenal. Sehingga Nazaret menjadi terkenal dan besar, secara ekonomi mendatangkan banyak keuntungan bagi mereka. Ungkapan tersirat dari apa yang terlihat menyatakan bahwa orang-orang sekampung Tuhan tidak beriman sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan, yang oleh karena keilahiannya bisa melakukan ragam macam tanda mukjizat. Mereka tidak beriman, tapi punya ambisi pribadi, melihat peluang bisnis melalui ketenaran dan kehebatan Tuhan. Saudari-saudaraku, Tuhan Yesus tetap ingat tugas utama datang ke dunia, mewartakan kabar baik kepada semua orang. Maka ketika orang-orang sekampungnya meminta dia untuk di Nazaret saja, Yesus Tuhan menolaknya. Tuhan Yesus adalah kabar baik, kabar gembira bagi semua orang yang berkenan menerimanya. Kabar gembira tetaplah menjadi kabar gembira, kendati pun ditolak, tidak diterima. Semoga kita pun tetap bersemangat dan penuh harapan, kendati pun mengalami kesulitan dan ragam macam penolakan dalam mewartakan ajaran cinta kasih Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau hadir ke dunia untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Semoga kami hari ini mampu membuka hati bagi sapaan kasih-Mu, sehingga kami mendapatkan semangat segar dan harapan baru menjalani keseharian kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus,
Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa, turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.